dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, cintakan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, kami mengasihi-Mu, sebab Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Sampai saat ini, sampai selama-lamanya, kasih-Mu tak pernah berubah, kasih-Mu tak pernah hilang dari kami. Haleluya, lebih dalam lagi Tuhan kami ingin mau mengasihi-Mu, lebih dalam lagi kami ingin mencintai-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkau yang dimuliakan. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang senantiasa beserta kami, yang selalu bersama-sama dengan kami, membimbing, mengajari, mengingatkan, menasihati kami, menopang dan menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau Tuhan yang agung, yang penuh rahmat dan kasih selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji termulia nama-Mu sampai selama-lamanya. Bapa yang kami agungkan dan kami muliakan, kami puji-puji Engkau, karena Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yes, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dan menyertai kita, dan kita mendapat berkat-Nya. Wow, apalagi ya yang kurang? Kecuali mengucap syukur, berterima kasih senantiasa kepada Tuhan Yesus.
Haleluya. Ya, pada hari ini kita akan sedikit ya membagikan berkat Tuhan, karena ada yang meragukan, kok bisa Anda memimpin perjamuan kudus? Kepada saya dikatakan demikian. Kan itu sakral, kan itu ini dan segala dan macam. Nah, saya katakan kita pintar melihat keadaan-keadaan gerejani sehingga firman Tuhannya kita agak sedikit kesampingkan. Kenapa saya bilang agak sedikit? Sebab banyak orang yang sudah mempelajari Alkitab, tetapi dilihat dari kacamata gereja, tata cara, rituals, dan kebiasaan gerejani. Nah, ini yang membuat kita jadi sedikit mengesampingkan firman Tuhan itu, ya. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu, orang yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptis di dalam darah Kristus, dan juga dibaptis di dalam Roh Kudus Yesus Kristus, itu sudah diberikan kuasa urapan oleh Tuhan sendiri untuk menjabat kedudukan sebagai duta Injil Kerajaan Allah Bapa. Nah, ini yang saya katakan. Saya dulu waktu di sana juga di Jakarta tidak tahu itu, karena mengikuti kebiasaan gerejani. Nah, sekarang kita mau pelajari dulu sedikit. Ini bukan ini ya, bukan yang di 1 Timotius 3 itu menghendaki kedudukan sebagai pendeta atau deacon atau ini di gereja, ya, bukan itu ini. Ini adalah berkat Tuhan untuk setiap murid-murid Tuhan yang sudah bergaul hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan siap pakai. Artinya sudah dewasa rohani. Karena waktu itu 3,5 tahun siang dan malam murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus dididik untuk menjadi hamba-hambanya yang dapat menyelenggarakan amanat agung itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa Alkitab mengatakan orang benar itu hidup oleh iman. Itu ada di Roma 1 ayat 16-17, baru nanti ada di Roma 3-nya. Kita mulai dari Roma 1 dulu. Siapa sajalah yang membacakan itu. Ya, di sini dikatakan, terima kasih Brother Enoch ya, untuk membukakan firman Tuhan ini. Roma 1 ayat 16, Rasul Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi maksudnya ini di dalam Alkitab ini, ya. Jadi kokoh kita itu bukan di dalam kegerejanian, ya, bukan di dalam rituals atau seremonis kegerejaan, ya. Ini di dalam Injil. Itu sebabnya kita harus membaca Injil ini secara pribadi. Injil ini adalah kekuatan Allah. Jadi bukan aturan-aturan gereja itu yang kekuatan Allah. Ya, dulu saya waktu masih kecil di situ melihatnya. Karena saya belum lahir baru di situ. Memang tugas orang tua
mendidik iman Kristen kita itu dari sejak kecil menuruti orang tua. Ya. Tapi sekarang Alkitab berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang tujuannya untuk apa? Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sekarang kita menaruh percayanya kepada gereja, kepada pendeta-pendeta, kepada orang-orang tua, atau mereka membawakan ini nih kebenaran Alkitab. Sehingga kita diminta untuk apa? Percaya kepada Injil ini, Alkitab Kristen ini, yang adalah kekuatan Allah adanya satu. Kekuatan Allah itu tugasnya apa? Menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Injil Kristus Yesus ini. Pertama-tama orang Yahudi. Betul, kalau kita dibilang pertama-tama orang Yahudi, berarti kita harus melihat kepada perjanjian lama. Sebab orang Yahudi dulu tidak mempunyai perjanjian baru. Ya, jadi itu harus diingat. Tetapi, ingat, jadi jangan ada orang yang mengatakan, oh kamu harus bisa berbahasa Ibrani. Kalau tidak, namanya yang kamu percaya si Injil Kristus Yesus ini, kekuatan Allah ini, salah. Namanya salah. Enggak. Jadi kalau kita pegang pada Roma 1 ayat 16 ini, kalian jangan takut lagi. Dengerin. Tetapi juga orang Yunani. Artinya apa? Tetapi juga perjanjian baru. Sebab perjanjian baru itu ada dituliskan di dalam bahasa Greek. Yunani. Ya. Jadi orang yang tidak tahu Alkitab selalu mengatakan, oh iya, tapi kita kan harus berkiblat kepada perjanjian lama. Dengerin selanjutnya. Dengerin. Ayat yang ke-17, sebab di dalam Alkitab ini nyata. Jadi bukan apalagi, bukan shadow lagi, bayang-bayang lagi. Sebab di dalam Alkitab ini nyata kebenaran siapa? Kebenaran Allah. Bukan kebenaran gereja. Tapi saya tidak mengutuk gereja. Jangan salah. Setiap gereja yang mengatakan Alkitab dan memberitakan Alkitab dan tujuannya untuk karya keselamatan Allah, orang-orang yang di dalam situ benar. Seperti pendeta Ibu Seba. Ya. Jadi ini bukan mengutuk gereja, bukan. Tetapi untuk mengetahui dulu bahwa kita itu hidup harus berdasarkan firman Tuhan. Bukan seperti waktu kita masa kecil, dicekokin apa? Kegerejaan perjanjian lama. Perjanjian barunya, Yesusnya itu sebagai kepala gereja, sedikit dikesampingkan. Nah, lihat di sini. Sebab di dalam Alkitab ini nyata kebenaran Allah. Betul. Karena apa? Allah yang dikatakan kepada Musa itu, namanya aku adalah aku itu, dia sudah lahir di perjanjian baru. Dan dia sendiri yang mengatakan, aku sudah ada sebelum Abraham. Dengan kata lain, dia sudah di Alfa. Dia itulah yang memulai perkara hidup ini. Tuhan, Allahnya Abraham, Ishak, Jacob Israel, Musa. Ya. Nah, lalu dikatakan di sini kebenaran Allah
yang bertolak. Artinya yang berdasar dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi iman itu yang adalah Yesus itu sendiri sudah datang membawa kepada iman, kepada Dia, kepada Allah, kebenaran Allah. Itu yang di ayat yang ke-16-nya itu. Ya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekarang kita, siapa yang membenarkan kita? Siapa yang membenarkan orang-orang yang melakukan kegerejaan itu? Seperti seorang hamba Tuhan, seperti pendeta Ibu Seba. Siapa? Kalau dia bertolak kepada iman, yang seperti dikatakan di Roma 1 ayat 16-17 ini, berarti dia benar, hamba Tuhan. Ikuti dia. Karena di Galatia 2 ayat 16 dikatakan, tolong, ini agak sedikit ini ya, kita tambahkan ya, Galatia 2 ayat 16. Di situ dikatakan perjanjian lama, ya. Kamu tahu. Jadi bukan kamu tidak tahu ya. Kita tuh semua tahu, kata Alkitab. Jadi nggak ada tedeng aling-aling lagi di sini. Oh, karena saya tidak tahu ya dulu. Enggak. Sekarang kamu tahu. Sebab Alkitab itu sudah diberitakan dari sebelum kita nih sekarang mengadakan pembicaraan ini, ya. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yaitu yang mana? Yang tadi di Roma 1 ayat 16. Yang sok kejahudi-jahudian. Terus terang aja saya bilang. Ini nih, firman Tuhan sendiri yang mengatakan. Ya, yang kesok musa-musaan. Itu tuh. Yang kesok 10 hukum Taurat. Kamu tahu sekarang, tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jelas tidak? Kalau belum jelas, nanti sesudah selesai kebaktian kita ini, pegang ini, tambahkan nih, Galatia 2 ayat 16. Saya tahu, saya tidak pilih di situ, ya, karena kita dalam discussion ini akan lebih terbuka, ya. Jadi kita bisa membandingkan, oh waktu itu Rasul Paulus katakan kita begini-begini ya. Pertama-tama orang Yahudi, oke. Memang pada orang Yahudi itu tidak ada perjanjian baru pada saat itu. Sebab Yesusnya masih apa? Masih tersembunyi. Masih berbicara dia melalui nabi-nabinya. Sekarang dia sudah berbicara melalui Rasul Paulus. Jadi kalau tidak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, hanya oleh iman di dalam Kristus Yesus, kenapa tidak bisa diterima nama itu? Karena dikatakan tadi, tetapi kemudian keselamatan itu datang kepada bangsa Yunani. Roma 1 ayat 17 itu. Dengan kata lain, Yesus itu memulai progresif iman kita itu dari Judaism, dari kejahudian, kepada Kristus Yesus yang sudah lahir. Dengan kata lain begini nih kalau saya umpamakan, ya. Dulu saya tidak tahu. Sekarang saya tahu. Jadi saya bisa, ya Yesus terima kasih, aku terima kasih sekali Engkau sudah datang. Engkau bukan hanya datang kepada Abraham, tetapi Engkau juga datang kepadaku. Oh Yesus terima kasih, terima kasih.
Jadi namamu itu yang dari Yahweh, Yeshua, Hamashiach, Adonai, Elohim, El Shaddai, El Roy, segala dan macam. Ini dia nih si Yesus ini. Terima kasih Allah Bapa karena Engkau memberikan Yesus itu kepada kami. Yang tidak lahir dari keturunan darah jasmania Yahudi. Jadi ini nih pegang. Tidak ada seorang pun. Karena kalau ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat ini, Yesus nggak perlu datang. Cukup dia berbicara dari atas. Pakai semua hamba-hambanya. Terus aja, seperti Rasul Paulus tuh dipanggil kayak begitulah. Kita semua harus dipanggil oleh Tuhan. Karena kalau tidak, kita nggak bisa mempercayai si Abraham. Kita tidak bisa mempercayai si Rasul Paulus. Karena cara-cara Tuhan itu cara-cara roh. Makanya kita banyak melihat kan, ada orang bisa meramal. Oh, sekarang kita sudah waktunya nih. Nanti sangkakala Tuhan yang ke ini. Padahal hamba Tuhan yang datang mengajar kepada kita katakan, belum mulai sangkakala itu. Saya juga percaya, belum. Bahkan yang sekarang ini hanya apa katanya? Tanda. Yang akan membawa kita ke sana. Tuh. Ya, jadi jelas ya. Nah, sekarang di catatan kita itu ada saya kutipkan ya. Itu nomor 1 dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, lalu yang kedua untuk mempersingkat waktu ya. Saya petik di situ dari Roma 2 mengenai Yahudi jasmania dengan Yahudi rohania. Ya, Roma 2 ayatnya yang ke berapa itu? Ada yang bisa dapat nggak? Roma 2 ayat yang ke-8 apa? Kalau saya tidak salah. Sebentar, saya juga sedang melihat tulisan saya sendiri ya. Karena iman itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Itu ada di Galatia 5 ayat 22 dan 23 ya. Lalu ini Roma 2 ayat 17 sampai dengan 29. Tolong Pak Brother Enoch. Roma 2 ayat 17 sampai dengan 29. Ini kita baru berbicara iman ya. Nah ini. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, ayat yang ke-18-nya, dan tahu akan kehendak Allah, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ayat yang ke-19-nya, Roma 2 ayat ke-19, dan yakin, ini kita masih dikatakan orang yang Yahudi nih ya, yang mengetahui hukum Taurat ya, dikatakan, dan kamu orang Yahudi tahu bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka di dalam kegelapan. Nah, jadi di sini maksudnya orang Yahudi itu diperuntukkan untuk menjadi apa? Pendeta-pendeta, pengantara-pengantara bagi orang-orang yang tidak Yahudi. Tuh. Tapi nyatanya apa? Ayat yang ke-20-nya,
pendidik orang bodoh, yang sebetulnya mereka harus menjadi pendidik ya. Pendidik orang bodoh kayak kita nih, dianggap orang yang bukan keturunan Yahudi itu pendidik kita yang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Maksudnya mereka dipilih oleh Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi penuntun. Sama seperti Jonah diutus, tapi dia tidak mau karena dia membedakan dirinya tuh sebagai orang pilihan Tuhan yang kudus. Tetapi orang Ninive adalah orang yang tidak kudus. Tuh. Nah, sebetulnya orang-orang Yahudi itu harus seperti begini nih. Menuntun kita yang bodoh, yang tidak termasuk di dalam perjanjian Allah, untuk masuk ke dalam perjanjian Allah. Tetapi, nah ini, ayat yang ke-21-nya, jadi bagaimanakah engkau orang Yahudi yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Mereka tahu hukum Taurat. Mereka penganut hukum Taurat. Penganut Musa. Anak bangsa perjanjian. Tetapi mereka rupanya tidak mengajar diri mereka. Di dalam apa? Di dalam kebenaran Tuhan. Ini contohnya nih, dengerin. Ayat 21 dikatakan juga, engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Kan jadi hukum Taurat sudah didobrak di situ kan? Mencurinya di mana mereka itu? Coba. Mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka membanggakan diri sebagai orang pilihan Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak sanggup melakukan itu. Iya, ayat yang ke-22-nya. Engkau orang-orang Yahudi yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Ya, anak-anaknya Jacob nanti cari sendiri. Di dalamnya tuh ada incest, ya. Ada perkawinan antara istri bapak dikawini. Ya, nanti kalian pelajari dulu. Jadi ini Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Rasul Paulus, jika akan engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Ya, jadi disinilah. Lalu engkau bermegah atas hukum Taurat, tetapi engkau sendiri melanggar hukum Taurat itu. Sunat juga begitu. Ya, di ayat yang ke-25 ini. Jadi Roma 2 ini mengatakan kepada kita, inilah nih kegagalan bangsa Yahudi. Itu kesimpulannya. Jadi Galatia 2 ayat 16 itu ambil contoh Roma 2 ini. Ya. Itu sebabnya iman yang menjadi apa? Landasan untuk menjadi pelaku firman. Ya, itu cukup sampai di situ soal iman. Ya. Lalu iman itu karena darah anak domba Allah. Nah, itu ada di Roma 3 ayat 25 ayat 25. Tolong Brother Enoch. Kita masih di buku Roma nih ya. Roma 3 ayat 25. Nanti kita baca sendiri saja ya sampai 28. Saya hanya mau kasih tahu iman aja di sini.
Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Jadi ingat nih, Yesus yang lahir itu sudah ditentukan Allah dari sejak semulanya. Ya. Roma 3 ayat 25 katakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena apa? Iman. Dalam apa? Darahnya. Jadi apa yang dia katakan di kayu salib itu sudah selesai. Tubuhnya menjadi roti yang dipecah-pecah. Diberikan kepada kita supaya kita dipersekutukan lagi di dalam tubuh Kristus Yesus. Darahnya dicurahkan supaya kita boleh beriman di dalam manusia baru. Hal ini dibuat Kristus, hal ini dibuat Allah untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kapan? Pada masa bangsa Yahudi. Di Roma 2 tadi itu. Ya. Pada masa kesabaran Allah. Jadi Allah sudah cukup sabar ini. Sampai tiba waktunya, Galatia 4 ayat 4 itu, waktunya Tuhan datang. Dia mengirim anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus. Untuk menjadi apa katanya tadi? Pendamaian karena iman dalam darahnya. Ya. Selesai di situ. Sekarang, yang kedua, yang berikut, dari skema kita, schedule kita itu adalah manusia baru. Satu, iman di dalam darah Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Kedua, di situ saya bawakan harus dilahirkan kembali. Itu merupakan satu syarat untuk kita boleh melakukan perjamuan kudus. Ya. Dan memimpin juga, memimpin perjamuan kudus. Harus orang yang sudah lahir baru, beriman kepada Yesus Kristus, kedua lahir baru. Ya. Nah, di sini dikatakan di Yohanes 3. Ya. Tolong Brother Eno. Yohanes 3 sampai 7 dulu, lalu 15, 16, 17. Ya. Nah, di sini lihat waktu Nikodemus seorang ahli agama dan dia sendiri juga guru agama ya. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam hari karena dia tidak mau dilihat oleh grupnya itu, grup elit agamawan ya, supaya dia jangan dikucilkan dari kedudukannya sebagai Sanhedrin, anggota Sanhedrin, mahkamah agama Israel dulu. Ya. Nah, di sini dikatakan Yesus menjawab kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu Nikodemus." Yesus berkata kepada kita semua, taruh nama kita di situ. Ya, kalau dia katakan kepada satu orang, berarti itu untuk kita semua yang akan membaca ini dan mendengarkan firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan, dan kita harus menjawabnya. Ya atau tidak. Ya. Yesus menjawab, katanya kepada Nikodemus, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Itu dikatakan melihat. Baru melihat aja tidak bisa, apalagi masuk. Ya enggak? Karena Yesus itu adalah apa? Jalan masuk ke dalam hati Bapa, hidup Allah Bapa, dan kebenaran Allah Bapa itu sendiri. Ya. Nah, nanti di ayatnya yang selanjutnya, ya, ayat 15, 16, 17-nya itu, karena kasih Allah yang begitu besar, dia memberikan Yesus ini untuk menjadi apa? Katanya tadi, karya keselamatan Allah dan pendamaian dengan Allah.
ya. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, ya, sesudah beriman di dalam darah Yesus Kristus, lalu manusia baru dilahirkan kembali, ya. Nanti di situ baca itu semua sudah saya bagi-bagikan, ya. Lalu dibaptis di dalam Kristus. Nah, ini yang menjadi masalah nih, ya. Sekarang kita buka dulu lah. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Galatia 3 ayat 26 sampai 29 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Sekarang menjadi pertanyaan nih bagi kita semua. Sudah berimankah kita kepada Yesus Kristus? Siapa yang belum, jangan terlambat. Percaya saat ini. Jangan lewatkan waktu Tuhan itu. Firman-Nya sudah berbicara. Yesus adalah Allah. Allah itu bersama-sama dengan firman-Nya. Allah itu firman Allah sendiri. Lalu Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Yesus sudah lahir. Yesus sudah berperkara di kayu salib. Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus dikubur, menguburkan semua manusia lama kita. Galatia 2 ayat 20, di situ saya petik. Ya. Siapa yang menjadi milik Kristus, dia sudah menyalibkan manusia lamanya bersama-sama dengan Yesus. Mati bersama-sama dengan Yesus. Yang bangkit apa? Manusia baru. Ya, berarti yang lama itu sudah mati. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang baru itu sekarang sudah hidup oleh apa? Iman. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ingat itu. Iman di dalam. Iman di dalam. Iman di dalam Yesus Kristus. Bukan di luar Yesus Kristus. Dulu iya. Karena apa? Karena kita beragama. Dulu. Ya. Iya, karena itu hukum Taurat. Tadi kan sudah kita baca. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh Allah Bapa karena melakukan hukum Taurat. Melainkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi anak. Dulu kita tersesat. Karena apa? Keagamaan orang Yahudi. Nah sekarang, Yesus yang sudah datang itu, dialah itu sumber iman. Roma 12 ayat 2. No, I'm sorry. Hebrews, Ibrani 12 ayat 2. Ya. Dan masih terus di situ Pak Enoch, Brother Enoch. Roma 3. No, Galatia 3, I'm sorry. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Nah, sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua, dengerin, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kapan kita dibaptis di dalam Kristus? Tadi kan Roma 3 ayat 25 katakan, kalau kita beriman di dalam darah Yesus. Berarti pada waktu penyaliban itu, kita dibaptis di dalam darah Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, dengerin. 100 kali katakan itu. Galatia 3 ayat 26, 27 sampai 29. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi Kristus itu kayak baju. Kayak baju baru. Dia. Karena apa? Nanti kalian bisa baca. Tambahkan di situ. Isaiah 61 ayat 10.
Kamu sudah dipakaikan jubah kebenaran. Ya. Manusia baru juga. Efesus 4, kenakan Yesus Kristus, manusia barumu. Hanya oleh karena iman di dalam darah Kristus. Ingat itu. Jadi di sini semua saya tidak menemukan baptisan air. Tidak. Ya. Dalam hal ini, maksudnya dalam dibaptis di dalam Kristus ini, kamu telah mengenakan Kristus, ayat yang ke-28-nya, Galatia 3 ayat 28-nya itu, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki maupun perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dengerin nggak kalian? Beberapa kali Rasul Paulus itu seorang hamba Tuhan yang memakai kata-kata di dalam Kristus, di dalam Dia, oleh darahnya. Semua perkataan di dalam, oleh darahnya, itu adalah perkataan perjanjian baru. Rasul Paulus. Ya. Nah, lalu dikatakan tidak ada. Kalau tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada hamba, tidak ada merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi apa dong itu? Apa? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, ayat yang ke-29-nya, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Lihatlah. Berarti si Yesus ini sudah dari yang dia berbicara kepada Musa. Dia yang berbicara sebelum Musa adalah Abraham. Sebelum Abraham dia sudah berbicara kepada Noah. Itu bahtera Noah itu kita masuk ke dalam siapa? Kristus. Itu bahtera itu Yesus itu. Ya. Nah, tadi saya tanya, kalau bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan Yunani, bukan Yahudi, apa dong? Lihat. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Di sini sekarang kita agak sedikit ini ya, dari yang nats firman Tuhan yang saya pilih itu. Tetapi justru dari discussion kayak begini, Roh Kudus memimpin kita untuk memperkaya kita. Ya. Lihat. Jadi apa dong kita kalau tidak laki-laki, tidak perempuan? Apa? Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kata Yesus, ini waktu wanita Samaria ya, pembicaraan wanita Samaria di Jacob's Well, ya, di sumur Jacob. Karena wanita ini mengatakan, kalau kami, maksudnya bangsa orang Samaria, menyembah, ini soal penyembahan, ya, menyembah itu di Gunung Gerizim. Tetapi kamu orang Yahudi menyembah Tuhan, menyembah di Yerusalem. Nah, sekarang lihat jawabnya Yesus ya kepada wanita Samaria ini. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah datang. Dulu wanita yang kekasih, itu yang kamu tahu. Tetapi sebetulnya kamu tidak tahu.
Ya, Yesus bilang. Tetapi saatnya akan datang tuh. Yang waktu itu tuh akan datang. Tetapi sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Allah sekarang ini di dalam roh dan kebenaran tidak? Karena darah Yesus tidak? Karena iman di dalam darah Yesus tidak? Waktunya sudah datang, sudah. Yesus sudah lahir sebagai anak Roh Kudus, memuridkan murid-muridnya, memanggil murid-muridnya, memuridkan mereka, dan melihat sendiri di kayu salib. Sudah selesai. Nggak ada lagi tuh Yahudi-Yahudian tuh nggak ada lagi. Nggak ada Yunani-Yunanian. Nggak ada. Nggak ada lagi pemisahan antara orang Yahudi dengan Samaria, antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Nggak ada lagi. Ya, karena tadi di Galatia 3, nanti ulangi. Dari 26 sampai 29 itu sudah dinyatakan. Siapa kita? Nah, sekarang ini dijelaskan lagi. Di Yohanes 4 dengan fisikalnya. Berbicara dengan orang yang bukan Yahudi. Setengah-setengah Yahudi dan bukan Yahudi. Termasuk kita yang bukan berdarah jasmaniah Yahudi. Dikatakan Allah yang mencari penyembah-penyembah yang benar. Allah Bapa. Karena dia menghendaki penyembah-penyembah yang benar itu harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itu yang dikehendaki Bapak surgawi kita. Lalu Yesus jawab juga melanjutkannya ayat 24. Allah itu roh. Makanya tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi. Karena siapa yang menciptakan Adam dan Hawa mulanya? Siapa? Jadi bahasa apa pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa yang mereka bersukacita selalu di hadirat Tuhan? Penyembahan dengan segala kesukacitaan dan kemuliaan Allah pada waktu itu. Bahasa apa? Ya sudah tentu dong bahasa roh. Nggak ada bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, nggak ada pada waktu itu. Baru Tuhan bilang, aku itu roh. Siapa yang mau menyembah aku? Tuhanmu itu, ibarat kata begini nih, Tuhanmu itu orang Samaria, sama Tuhannya orang Yahudi itu, aku ini. Yang engkau lihat ini sekarang. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenarannya. Jangan kebenaran gereja. Jangan kebenaran Yahudi-Yahudian. Jangan kebenaran siapa? Intelek. Atau teolog-teolog. No, firman Tuhan dulu. Baru kita bisa menguji. Apakah, maaf kata nih ya, apakah pendeta seperti seorang ibu pendeta Seba atau pendeta-pendeta yang lainnya itu mengikrarkan ini Alkitab. Jadi jangan dari mereka dulu, baru kita percaya. Daripada firman dulu, baru kita uji siapa-siapa yang berbicara, termasuk saya diuji nih sekarang. Ya, apakah saya memberitakan firman Tuhan atau tidak? Makanya Yesus juga katakan di situ, kata Yesus kepada wanita Samarian, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau ini, aku dia itu wanita Samaria. Baru nanti dia di situ bilang apa?
Wow, kalau gitu engkau seorang nabi. Nah, baru mulut kita bisa berbicara. Wow, kalau begitu pendeta Ibu Seba ini seorang hamba Tuhan yang kita wajib mendengarnya. Karena firman ini yang berkata. Nah, sekarang pokok yang ketiga, cukup ya, sudah manusia baru, dibenarkan karena iman, lalu tadi dilahirkan kembali manusia baru, ya, lalu dibaptis di dalam Kristus, darahnya, karena kita beriman sekarang di dalam darah Kristus, ya, lalu diurapi di Kisah Para Rasul. Ya, itu nanti Kisah Para Rasul bacalah sendiri ya. Nah, tetapi di ayat 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, mari kita baca dulu itu, ya. Kita itu dijadikan apa? Baik roh Allah. Ya. Nah, kita dibaptis, satu lagi. 1 Korintus 12 ayat 13, Brother Enoch. Karena ini tadi kan saya bilang dibaptis di dalam Kristus dan Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. 1 Korintus 12 ayat 13. Jadi semua yang ada kualitas rohani Yesus Kristus ini boleh menyelenggarakan perjamuan kudus. Bukan saya yang bilang, firman, buktikan. 1 Korintus 12, bukan 1 Korintus 13, brother. 1 Korintus 12. Terima kasih banyak ya untuk Brother Enoch nih. Terakhir bersama kita kebaktian dengan LK di tahun ini. Nanti kita kembali lagi di Januari. 1 Korintus 12 ayat 13. Nah, 1 Korintus 12 ini mengenai tubuh Yesus. Ya, dia kepalanya. Tubuh itu banyak anggota, yaitu kita-kita inilah. Tubuh Yesus Kristus tadi. Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam 1 Korintus 13, 1 Korintus 3 ya. Sekarang kita lihat dulu. Tadi kita dibaptis di dalam darah Kristus, di dalam Kristus, dan sekarang kita dibaptis di dalam Roh Kudus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi nggak ada tubuh Yahudi, nggak ada tubuh Yunani, ya, nggak ada tubuh perjanjian lama, ya. Sekarang dengerin baik-baik. 1 Korintus 12 ayat 13. Tetapi kita semua dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Haleluya, praise Jesus. Ayat yang ke-12-nya dulu ya, saya mau baca. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maksudnya itu baik orang-orang perjanjian lama maupun orang-orang perjanjian baru, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Haleluya, praise Jesus. Apalagi yang kurang? Sekarang 1 Korintus 3
ayat 16 dan 17. Di mana Roh Kudus mau tinggal? Di mana manusia baru kita? Kalau yang lama sudah berlalu itu. Sekarang yang baru itu bagaimana bentuknya? Ya. Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenarannya? 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Oke, kalau waktu itu tidak tahu, sekarang kamu tahu. Ya, karena sudah diberitakan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, kita nih, ya, yang sudah menjadi bait roh Allah, yang tinggal diam di dalam kita, roh Allah sendiri. Jika ada orang yang mau membinasakan bait Allah, bukan dibilang mau ya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu, Ibu Sherry. Kalau kamu sudah beriman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan mengakui iman di dalam darah Yesus Kristus, demikian juga Sister Marion, demikian juga Ibu Ring Jumat, demikian juga Ibu Pendeta Seba, demikian juga Brother Enoch, demikian juga Ibu Rosdiana, demikian juga Sister Ernie, demikian juga hamba Yesus Maria, semuanya, maka kamu adalah bait Allah kudus, dan Allah itu baik, dan bait Allah itu ialah kamu. Satu tubuh, dibaptis di dalam Roh Kudus, minum dari cawan yang satu itu. Cawan apa yang akan kita selenggarakan? Perjanjian baru. Darah Yesus Kristus. Pendamaian dengan Allah dan satu tubuh. Keselamatan di dalam Kristus Yesus. Siapa yang membinasakan bait Allah? Allah sendiri yang akan membinasakan orang itu. Jadi kita tidak perlu takut. Ya? Haleluya, amin. Praise the Lord. Nah, sekarang nanti kalau kita mau bahas lagi, Pentakosta sudah dipenuhi, ya, kita sudah dibaptis di dalam Roh Kudus, sudah menerima Roh Yesus Kristus, ya. Nanti di Roma 6 juga dikatakan bahwa kamu sudah dibaptis di dalam Kristus, ya. Banyak sekali firman-Nya di sini, saya bagi-bagikan ya supaya kita semua tahu, ya. Nah, sekarang kita menjadi apa? Teman-teman sekerja Allah untuk membawa jiwa-jiwa. Bagaimana teman sekerja Allah kalau kita tidak bisa menyelenggarakan perjamuan kudus? Jadi jangan katakan sama saya sekarang, sama kita semua, oh kan itu sakral, oh kan itu harus orang yang kudus. Sekarang pengertian kudus itu apa bagi itu orang? Apa? Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kita, masa kita tidak bisa melakukan perjamuan kudus? Kan kita sudah dijadikan roh, baik roh Allah. Tabernakelnya Allah. Tabernakel itu karena di perjanjian lama memakai tabernakel ya. Kalau pada masanya Yesus pakai temple, sinagog, gereja. Nah itu ada di 1 Korintus 3 juga. Ayat 9 sampai 11.
Ayat yang ke-9-nya itu betul tadi itu 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 11. Oke. 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 11 katakan, ayat 9-nya, karena kami adalah kawan sekerja Allah. 1. Kedua, kami juga adalah ladang Allah. Berarti kalau ladang Allah, kita mesti bisa ditaburi firman Tuhan. Ya. Masih bisa apa? Berkembang dan berbuah lebat. Makanya saya juga petik di situ ada Yohanes 15 ayat 5 dan ayat 10 ya. Tapi nanti kita nggak ada waktu untuk melakukan membaca semuanya itu. Pelajari aja ya. Nah, kita adalah kawan sekerja Allah. Ya. Dan juga apa? Bangunan Allah itu sendiri. Jadi roh Allah ini dalam arti kata mau mendewasakan kita di dalam rohnya. Karena nanti Yesus juga sudah menjanjikan Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 juga ayat 26, Yohanes 16 ayat 13 sampai 14, 16 ya. Nah, lalu ayatnya yang ke-10 dikatakan dasar dan bangunan. Nih, kita nih, bangunan, ladang, teman sekerja Allah. Jadi pada waktu kita dalam pembentukan ini, dalam pengudusan ini oleh Tuhan, oleh rohnya, sampai nanti kita bertemu dengan dia dulu kah? Berangkat kita bertemu dengan dia, atau rapture datang duluan. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Ya. Ayat yang ke-10, 1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Jadi di sini sekarang bukan hanya Rasul Paulus saja yang dianugerahkan kasih karunia itu. Ya. Kita juga. Aku sebagai ahli bangunan. Ya, dia sebagai arsiteknya. Rasul Paulus ini. Yang cakap. Telah meletakkan dasar. Dasar apa? Dasar bangunan. Dan orang lain membangun di atasnya. Jadi kita itu saling membangun. Dasarnya sudah diberi. Nanti kita lihat dasarnya siapa. Ya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Inilah yang dikatakan waspadalah. Dengan apa kita membangun? Di atas dasar yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi kita memang harus memperhatikan. Anak-anak harus diwaspadai oleh orang tuanya. Dibangun di atas dasar apa? Terutama orang tua. Sebab nanti di Efesus 5 dikatakan bahwa orang tua itu adalah jemaat terkecil yang memulai rumah tangga Tuhan itu di dalam iman Kristus Yesus. Makanya nanti di 1 Timotius 2 itu dikatakan bahwa Timotius itu imannya itu dari neneknya. Neneknya sampai ke ibunya. Ibunya sampai ke anaknya, putranya itu si Timotius. Jadi iman itu bisa diturun-temurunkan, diajarkan. Ya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu yang Rasul Paulus sudah beritakan, dan kita pun memberitakannya itu kepada
sesama kita, orang tua kepada anak-anak, ya, suami kepada istri, istri kepada suami. Nah, ayatnya yang ke-11, 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, praise Jesus. Ya, jadi di sini kita harus mengerti dulu. Nomor 1, dibenarkan karena iman. Berimankah kita sudah di dalam Kristus Yesus? Kedua, sudah lahir barukah kita karena iman yang kita ungkapkan di Roma 10 ayat 8 sampai 13 itu, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati Yesus Kristus itu Tuhan dan juru selamat yang sudah menyelamatkan dan mengampuni semua dosa-dosaku di kayu salib, yang sebetulnya harus aku tanggung, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menanggung itu. Makanya kita harus lahir kembali menjadi anak-anak kerajaan Allah. Tadinya kita juga anak Allah sebetulnya, waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi sesudah jatuh ke dalam dosa, kita menjadi anak apa? Anak setan. Karena Roh Kudus sudah hilang, lari dia keluar. Yang masuk apa? Roh setan itu. Makanya ada di dalam keluarga itu mulai Kain dan Abel bertempur. Semua mulai dari situ terus dosa turunan. Sampai Yesus datang, salib menyudahinya. Stop di salib semua dosa dan hukum dosa yang adalah maut. Jadi kita harus dilahirkan kembali dulu menjadi anak-anak Allah, Bapak lagi, anak-anak rohani. Ya. Nah, nanti di Kolose 2, Efesus 2 dikatakan sekarang bukan sunat jasmani lagi. Jadi sunat rohani. Tuh. Jadi perjanjian lama membicarakan kejasmanian, keagamaan. Perjanjian baru menyudahi agama, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa supaya kita mempunyai apa? Relationship yang intim lagi dengan Bapa. Satu roh, satu tubuh, satu iman. Ya, jadi kita sekarang teman-teman sekerja Allah. Jadi jangan takut. Kamu pun, kita pun semua akan merasakan itu kalau kita melakukan perjamuan kudus. Baik itu untuk teman-teman di dalam persekutuan, teman-teman seiman, atau seperti saya begini, melalui YouTube. Atau kalau pendeta Ibu Seba tadinya juga siap, dia yang akan memimpin kita. Ya, kita serahkan itu kepada hambanya, terutama yang sudah ditahbiskan ya oleh Roh Kudus melalui gereja. Jadi kita harus ingat bahwa kita bukan menjadi Yahudi jasmaniah ya, seperti tadi Roma 2 katakan ayat 17 sampai dengan 29 ya, tetapi kita menjadi Yahudi rohani karena Yesus ya, kepala bangsa Yahudi. Dari segi kejasmanian kita dilahirkan kembali ya di dalam Kristus Yesus. Nah, lalu sesudah itu kita mesti berakar katanya, bertumbuh ya di dalam Kristus Yesus. Ya, itu adalah di ini ada 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 13. Tolong Brother Enoch ya, kita mau akhiri ini. Jadi indah dong.
Ya, bahwa Yesus itu kepala gereja menurut ukuran apa? Perjanjian baru. Karena dia itulah Imam Maha Agung perjanjian baru. Dan dia juga bukan dari keturunan Levi itu dia. Dia dari keturunan Judah. Apa artinya Judah? Artinya bersuka cita. Karena dulu waktu di masa tabernakel itu pembantaian terus. Wah, itu pendeta-pendeta sampai setiap hari itu 24 jam lelah mereka. Kalau saja Yesus tidak mengakhiri itu perjanjian lama, nggak akan ada orang yang hidup benar di matanya. Nggak akan. Karena tidak mampu setiap hari kerjanya membantai aja. Penyembelihan terus sebelum masuk ke dalam tempat yang kudus. Dan lucunya, kalau nanti kita mempelajari kitab Ibrani, ya, di situ dikatakan bahwa suku pendeta Levi aja harus melakukan apa? Penyucian untuk dirinya dulu sebelum dia melakukan penyucian untuk orang-orang. Jadi kalau kita tidak yakin bahwa pendeta-pendeta yang sudah dipilih Tuhan pada waktu itu hanya untuk menyatakan kepada kita, nih, keagamaan membuat kita hancur, binasa. Karena darah-darah binatang itu tuh hanya menjadi pengantar saja, menjadi shadow, bayang-bayang yang akan datang tuh si domba Allah itu. Sekarang domba Allahnya sudah datang, peluk dong dia. Ya. Jangan cium tabernakel itu yang perjanjian lama itu. Aduh, begini ya si Tuhan kita ini ya. Enggak, sekarang dia sudah datang, peluk dia, terima dia sebagai Raja dan Tuhan di dalam hati kita. Tuhan dan Juru Selamat. Imani di dalam darahnya, katanya. Ya. Nah, sekarang 1 Korintus 13, di sini mengenai kasih, harap, dan iman. Dan yang terbesar itu adalah apa? Kasih. Jadi iman itu adalah Yesus sendiri. Percayalah dia itu sumber iman kita di dalam darahnya. Kedua, pengharapan. Roh Kudus punya tugas. Sejak Pentakosta dipenuhi, sekarang pelayanan sampai kitab Wahyu adalah pelayanan Roh Kudus dengan kita yang sudah diurapi, yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus dan dibaptis di dalam Roh Kudus. Ya. Ketiga, semua ini iman, harap tidak ada artinya kalau tidak ada kasih. Dan yang terbesar adalah kasih, yaitu Bapa. Yesus sendiri mengakui di Yohanes 14 ayat 28, Bapa itu lebih besar dari aku. Sebab aku keluar dari Bapa. Sekarang lihat, apa permintaan si kasih? 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 13. Jadi ini tugas kita semua. Ya. Satu Korintus 13 ayat 10 sampai 13. No, 1 Korintus 13. Terima kasih ya, Brother Enoch. Dan lagi pula ini pertama kali kalau saya tidak salah ya, kita belajar dengan penampilan firman Tuhan. Ya, 1 Korintus 13 ayat 10 sampai 13. Tetapi jika yang sempurna tiba. Sudah tibakah yang sempurna itu? Sudahkah? Sudah. Siapa itu yang sempurna? Yesus. Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap.
Yang mana yang tidak sempurna? Yang perjanjian lama. Bukan hukumnya tidak sempurna ya. Jangan salah nih. Karena nanti kalau kita baca Roma 7 ayat 12, di situ dikatakan hukum Taurat itu benar, kudus, baik. Tetapi kitanya tidak sempurna, kita sudah berdosa. Yang tidak dapat melakukan ini, yang sempurna ini. Jadi manusia lama kita itu tidak sempurna untuk melakukan hukum Tuhan. Ya. Nah, waktu kita di perjanjian lama itulah yang tidak sempurnanya. Sekarang yang sempurna itu sudah tiba, sudah datang. Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Akan lewat, hilang. Karena apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa coexist. Tidak bisa hidup berdampingan. Yang satu harus disudahi dulu tuntutannya. Kadaluarsanya memang sudah ditentukan Tuhan sampai yang sempurna ini, perjanjian baru ini datang. Dan selesainya juga ini di kayu salib. Roma 10 ayat 4. Ya. Roma 13 ayat 8, ayat 10. Nanti kalian lihat sendiri. Ya. Nah. Ayatnya yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Jadi contohnya, Adik Embun, Sister Mika, Brother Mika, Brother Dylan, Brother David. Ini anak-anak. Kita juga dulu kayak begitu. Kalau mereka kita cekokkan terus perjanjian lama, mereka itu akan katek tumbuhnya. Ngerti nggak? Jangan lagi. Sama brother siapa ini? Anaknya pendeta Ibu Seba. Ya, tolong diberitakan kasih karunia Allah Bapa yang sudah menyudahi perjanjian lama, tetapi boleh dipelajari. Roma 15 ayat 4. Ya. Waktu aku kanak-kanak, aku berkata, aku merasa, aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya. Waktu aku kanak-kanak, dengerin. Aku merasa, aku berpikir, aku berkata seperti kanak-kanak. Sekarang Yesus sudah datang. Kita sudah mengimani Yesus. Kita sudah dibaptis di dalam Kristus. Kita sudah dibaptis di dalam Roh Kudus-Nya. Kita hidup hari lepas hari dengan Roh Kudus, karena baik Roh Allah ini adalah tubuh kita ini, jemaat Kristus Yesus, kepalanya adalah Yesus. Sekarang aku menjadi dewasa. Sekarang. Berarti didikan Roh Kudus, hidup di dalam Kristus, dibaptis oleh darah Yesus dan Roh Kudus, kita didewasakan oleh Roh Kudus. Jadi permintaan firman sekarang, tinggalkanlah sifat kanak-kanak itu. Tinggalkan, buang. Kemana buangnya? Ke salib. Karena saliblah yang mengakhiri perjanjian lama dan
menggenapi perjanjian baru sampai dengan the New Jerusalem datang. Dan ingat, bait roh New Jerusalem itu adalah Allah sendiri. Nanti lihat di Wahyu 21 dan 22. Jadi gereja itu bukan gereja bangunan buatan tangan manusia. Nanti kalian baca itu Ibrani 7 sampai 10. Di situ Ibrani 9 tentang tabernakel. Itu sebabnya saya memohon kepada Bapak Pendeta Peter. Itu juga bait roh itu akan diulangi. Dan harus diberitakan dari yang perjanjian lama itu. Nggak bisa kita bilang kepada, kan kita tahu, para pendengar itu, viewers kita itu kan imannya bertumbuh berbeda-beda, ya enggak? Tapi saya tidak meminta supaya satu persatu itu dijelaskan kalau memang tidak ada waktu. Karena waktu kita nanti mempelajari itu, kitab Wahyu itu, semua itu berasal dari perjanjian lama. Saya juga dulu dibukakan tentang tabernakel itu tuh dipelajari buku Ibrani dan Wahyu. Kenapa kok begitu ceritanya? Oh iya, sejak dari semulanya itu sudah salib. Kan saya kasih tunjuk waktu itu. Jadi dari salib, dari darah, dari kasih karunia, dari domba, nanti perkawinannya juga dikatakan perkawinan anak domba. Jadi iman, kasih, dan harap itu terus sampai kepada kitab Wahyu. Ya, nah inilah sekarang yang mengatakan kepada kita, tinggalkan. Berarti kita punya tugas nih. Kalau kamu menerima Yesus, dibaptis di dalam Kristus, di dalam rohnya yang kudus, berarti kita harus menyalibkan manusia lama kita. Galatia 2 ayat 20. Nah, sekarang teruskan dulu. Di sini 1 Korintus 13. Itu tadi ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 ya. Yang sempurna sudah tiba. Pekerjaan yang sempurna itu, si Roh Kudus itu, ini dia mendewasakan kita, proses pendewasaan di dalam iman. Ya. Lalu tugas kita apa? Tanggalkan. Relakan itu, yang lama itu. Manusia berdosa kita itu. Serahkan kepada Yesus. Dengan pengertian di dalam iman, Roma 10, ayat 8 sampai 13 itu kita akui. Ya, Bapak, saya orang berdosa. Terima kasih untuk pemberian hadiah yang maha dahsyat dan maha besar. Yang tidak ada seorang pun mau menerima dosa-dosaku, kecuali Engkau. Aku datang dan bawa semua isi hatiku kepadamu. Dengan segala kehancuran, dengan segala kebobrokan, dengan segala pemberontakanku kepadamu. Sekarang engkau masuklah ke dalam hatiku. Jadilah rajaku, jadilah Allahku, jadilah juru selamatku, dan jadilah manusia baruku. Supaya aku dapat mengabdikan hidupku kepadamu. Roma 12 ayat 1, 2, dan 3. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan itulah ibadahmu yang sejati. Dengan ukuran iman. Karena kasih karunia Allah Bapa. Ya, Roma 12 ayat 1, 2, dan 3. Nah sekarang 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar memang. Ya. Sebab kita belum melihat dia secara roh. Hanya dengan Roh Kudus di dalam hati kita memimpin kita untuk mengingat akan kasih karunia Allah yang sudah menciptakan kita
baru. Tapi suatu saat nanti kita akan lihat dia dengan muka, roh dengan roh. Gitu. Roh Kudusnya dengan Roh Kudusnya. Ya. Nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti Yesus mengenal aku sekarang. Dan ayatnya yang ke-13, 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal rohani ini, yaitu iman Yesus Kristus di dalam darahnya, pengharapan Roh Kudus yang sudah diberikan ke dalam hati kita sebagai pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus, dan kasih adalah Bapa. Dan yang paling besar adalah kasih. Sebab di dalam Galatia 5 ayat 6, di situ pun dikatakan iman digerakkan oleh kasih. Ya. Jadi memang itu kasih itu yang menyempurnakan. Iman itu mati tanpa kasih. Kasih juga timpang tanpa iman. Untuk apa ada kasih kalau tidak ada orang yang dikasihinya? Ya. Jadi ketiga-tiganya ini berjalan berdampingan. Ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, sekarang yang terakhir, di situ dikatakan bahwa kita adalah duta-duta pekabaran Injil, yaitu ada di 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 20. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Kita tutuplah di situ, ya, supaya kita tahu bahwa kita sekarang jangan khawatir lagi bahwa yang memberikan tugas dan panggilan itu adalah Yesus Kristus sendiri, ya. Jadi bukan gereja-gereja, ya. Tapi saya katakan waktu itu sama itu orang yang mengatakan, wah, kamu melakukan perjamuan kudus, kan itu sakral, kan apa dan segala dan macam, ya. Sekarang bukan itunya yang sakral, Yesusnya yang kudus dan yang menjadikan kita kudus, ya. Dan apa kalau sudah dipasu-pasu, artinya diberkati dengan Roh Kudus, dengan darahnya, masih adakah yang kurang lagi? Nah, tetapi saya katakan sebelum saya lupa, ya, memang kalau di dalam keorganisasian gereja, ya, saya percaya Ibu Pendeta Seba juga tahu ini, ya. Kalau kita menjalani pekabaran Injil sesuai dengan keanggotaan gereja kita, memang kita perlu diberkati oleh pendeta-pendeta di sana. Sebab apa? Kan kita tidak bisa dong nyelonong ke gereja yang lain untuk mengabarkan Injil. Nanti dia bilang, ini kamu siapa? Kamu dari organisasi mana? Siapa yang mengutus kamu? Nah, kan gitu. Kalau itu benar. Kalau mau berdasarkan keorganisasian gereja. Tetapi ini syarat-syarat kualitas iman Kristen di dalam Kristus Yesus ini harus juga dipunyai. Seperti pendeta Ibu Seba mempunyai
kualitas ini. Karena gereja tidak bisa bertentangan dengan firman Allah. Ngerti nggak? Dengan yang diajarkan di sini nggak bisa. Tidak sesuai dengan ini. Firman Tuhan. Tidak bisa. Tapi kalau kita mau mengatasnamakan saya dari gereja misalnya apa gitu ya, di dalam nama Yesus Kristus, mereka perlu tahu siapa saya. Saya nggak bisa menyelonong dari HKBP lalu ke Bethel, Tiberias lalu ke Gereja Paulus misalnya. Nggak bisa. Mereka harus tahu siapa dulu saya, siapa yang mengirim saya, dan kualitas kekristenan saya, iman Kristen saya. Ya. Nah, sekarang 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, keagamaan-keagamaan sudah berlalu, semua dalam bentuk rituals, ceremonis yang dulu saya lakukan itu semuanya tuh sudah habis. Di apa? Ditelan oleh Yesus itu di kayu salib pada waktu saya menyerahkan hidup saya kepada dia. Sesungguhnya yang baru sudah datang, sudah hidup di dalam kita. Dan ayat yang ke-18, dan semuanya ini dari Allah. Jadi kalian bisa katakan, semuanya ini dari gereja. Semuanya ini dari pendeta-pendeta. Nggak ada dikatakan demikian. Jadi jangan mengada-ada kita ya. Menambah-nambahi atau mengurangi firman Tuhan. Ya. Yang dengan perantaraan Kristus. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Haleluya, praise Jesus. Dan yang telah mempercayakan, dengerin baik-baik. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Jadi bukan karena dari gereja-gereja nomor 1, ya. Kalian harus tahu juga di sini. Yesus pendamaian kita dengan Allah Bapa. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kita. Ayat yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Allah telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Jadi kamu, dengarin. Kalau yang 17 menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Yang ke-18, Allah mempercayakan Kristus untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dan telah mempercayakan pendamaian itu kepada kita. Maka ayat yang ke-19-nya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Yesus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Ayat yang ke-20. Jadi kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Masih kurang sakralkah kita? Dengerin baik-baik. Renungkan dulu ini firman Tuhan semua. Jadi kita adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kita dengan perantaraan kita. Menasihatkan kamu maksudnya. Menasihati kita melalui Rasul Paulus nih. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu. Jadi dengan kata lain sekarang, kita meminta tuh kepada mereka-mereka yang tadinya Rasul Paulus meminta kepada kita, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita sudah memberikan diri kita didamaikan dengan Allah, ya.
dibaptis di dalam Kristus, darahnya, dan juga di dalam Roh Kudusnya. Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa, ya. Ayat yang ke-21, Brother Enoch. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, di sini yang menjadi duta-duta kerajaan Injil itu di ayatnya yang ke-20. Ya, ini agak sedikit beda ya terjemahannya. Nggak apa-apa. Jadi kami adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat yang ke-19 itu, kita sudah dipercayakan berita Injil untuk diberitakan. Ya. Dan yang ayat yang ke-21-nya itulah menjadi peneguhan akan kasih Allah, bahwa Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya ada apa? Ada transaksi di sini. Kita serahkan dosa kita kepada Yesus, Yesus serahkan kepada kita darahnya, hidup barunya, perjanjian baru terjadi. Maka kita dibenarkan oleh Allah untuk apa? Memberitakan berita pendamaian itu kepada dunia. Jadi Allah tidak mau diingatkan akan dosa-dosa kita. No, Dia mau diingatkan akan apa? Kasih karunia-Nya. Bahwa kamu itu sudah dibenarkan oleh Allah karena Yesus Kristus. Nanti dalamilah itu. 2 Korintus 5. Ya, ayat yang ke-17 sampai dengan 21. Jadi puji Tuhan, kita sekarang menjadi teman sekerja Allah, menjadi bangunan Allah, berarti bangunan itu dipelihara oleh Yesus, oleh Allah, untuk apa katanya? Berbuah lebat. Yohanes 15. Ya, 5, 10, dan 15. Perhatikan itu semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Jadi, nggak ada lagi alasan untuk kita tidak bisa melakukan perjamuan kudus. Bisa. Alasannya itu semua sudah dikasih, ya. Yesus Kristus sekarang apa? Berdasarkan perjanjian baru, dia di dalam aturan Melkizedek yang ditemui oleh siapa? Abraham. Waktu di mana? Di perjanjian lama. Genesis 17. Ya. Jadi, mari kita akhiri di sini. Bahwa kita yang sudah menjadi manusia baru, jangan lagi takut. Hidupi Roh Kudus itu. Hidupi Yesus Kristus itu. Hidupi kasih karunia Allah Bapa itu. Maka kita semua apa? Dibenarkan oleh Allah. Jadi bukan karena soal sakral-sakralan sekarang. Ngerti? Yesusnya itu. Dan siapa yang berada di dalam Kristus, dia juga sudah dikuduskan. Itu sebabnya kita menjadi baik rohnya. Kita harus apa? Menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Di mana kebenaran itu terjadi? Disalib oleh darahnya. Period. Thank you, Lord Jesus. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita ini dengan suatu keteguhan di dalam iman. Bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus. Haleluya, praise Jesus. Oke. Saya mau ambil air minum saya dulu ya.
Oke, mari kita persiapkan diri kita dan menerima perjamuan kudus, dan kita akan mengakhiri juga kebaktian kita di tahun 2022 ini dengan kepastian iman ya di dalam Kristus Yesus. Dan kita percaya saja bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah memilih kita untuk menjadi pelayan-pelayannya, ya, duta-duta kerajaan Injilnya. Dan di 2 Korintus 3 itu dikatakan ayat 2 dan 3 bahwa kita ini adalah Injil-Injil yang terbuka yang dapat dibaca. Apalagi kalau kita tidak kudus, ya enggak? Jadi nggak usah takut lah, lakukanlah. Kalau memang ada ya seorang hamba Tuhan di tengah-tengah kita seperti pendeta Ibu Seba, kita serahkan sama dia untuk memimpin kita semua, ya. Tapi Ibu Seba pada saat ini karena kesibukannya untuk menjelang Natal dan Tahun Baru, tadi kita dengar sampai dengan Januari 12 dia masih sibuk, ya. Dan kita juga akan reses selama 1 bulan, ya, lebih sedikit lah. Ya. Oke, mari kita angkat roti perjamuan kita ini. Dan kita mengaku, saya mengutip ini dari Matius 26 ya. Perjamuan kudus kita ini dari Matius 6, Matius 26. Ya. Mau dibukakan firman Bapak Saudara Eno. Ya, Matius 26 ayat 26 sampai 28. Oke. Dan pada waktu kita sedang makan, Yesus, Roh Kudus, mengambil cawan ini dan mengucap berkat. Mari sekarang kita ucapkan berkat syukur dan terima kasih kita kepada Allah Bapa sebelum kita makan roti perjamuan ini. Bapa Maha Kudus, terima kasih untuk menggenapi perjanjian lama. Karena Engkau yang sudah begitu mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beriman di dalam darah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Yes, Bapak. Seperti Yesaya 53 ayat 4 dan 5 mengatakan, tubuh Yesus dihancurkan untuk kami yang berdosa. Karena tubuh Yesus sudah dikenakan dosa, supaya kami yang tidak dapat menanggung dosa dan kematian kami itu akibat dosa-dosa kami kepadamu, Engkau sudah menanggungnya di kayu salib, Bapak, oleh anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami percaya, Bapak, kami serahkan semua dosa-dosa kami kepadamu. Dan ini perjanjian merupakan perjanjian yang nyata sekarang. Yang realitasnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan tubuhnya adalah kami semua pada saat ini. Ibu Sherry, Sister Ernie, Sister Marion, Ibu Ring Jumat, Ibu Pendeta Seba, Brother Enoch, Ibu Rosdiana, Sister Cory, dan hamba-Mu sendiri, Maria.
Dan semua lagi Bapa yang percaya di dalam Yesus Kristus, kami deklarkan tubuh, jiwa, dan roh kami kuduslah di dalam darah Yesus Kristus. Roti dan tubuhnya itu adalah tubuh kami yang baru. Yang penyakit dan semua akibat dosa-dosa turunan sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Dan tubuhmu ini Bapak adalah baik rohmu sendiri yang tinggal di dalam kami. Dan kami percaya perjamuan roti ini adalah perjamuan yang hidup. Dan yang sekarang hidup Roh Kudus ada di dalam kami. Dan kami mau menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Yang dibenarkan, dikuduskan, dan berkenan kepadamu oleh Yesus Kristus yang kami imani sekarang. Dan kami mau rayakan Bapak, kelahiran Yesus Kristus. Untuk mereka yang masih belum mengenal Engkau Bapak. Supaya kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk mereka semua. Di bulan Desember ini dan Januari ini Bapak kami akan peringati. Merupakan peringatan yang hidup. Bukan lagi yang bayang-bayang tetapi sudah hidup. Mereka dapat melihat Yesus melalui kami. Dan kami melihat Yesus melalui mereka. Berkatilah semua pekerjaan-pekerjaan dari persiapan sampai dengan perayaan Natal. Sampai dengan masuk ke dalam tahun yang baru, Bapak. Engkaulah itu yang kami agungkan dan kami tinggikan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus Yesus dan melalui Kristus kami berbicara Yesus. Dan mereka boleh mendengar iman, bertumbuh, dan berakar, dan menerima Yesus Kristus. Terimalah ini Bapa persembahan sebagai peringatan Engkau yang hidup di dalam kami. Dan tubuhmu ini peliharakanlah sesuai dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, baptisan di dalam darah dan Roh-Mu yang kudus. Bapak, sudah kami terima saat ini. Dan biar Engkau membagi-bagikan roti ini untuk kami, dan kami terima dan makan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Haleluya to the King of Glory. Mari kita makan di dalam iman. Perjanjian baru terjadi di dalam hidup kita sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita angkat cawan perjanjian baru ini. Dan mari kita mengucap syukur kepada Allah Bapa yang sudah memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang menjadi jaminan dan materai di dalam loh hati kami yang baru. Oleh darah Yesus Kristus kami menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Dan menjadi duta-duta kerajaan Injil-Mu ya Bapa. Oleh karena Engkau yang mengasihi kami. Dan kami terima Yesus Kristus sebagai perjanjian baru. Dan Engkau sudah materaikan di dalam loh hati kami. Dan kami menjadi anak-anak-Mu kembali ya Bapa. Dan Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami karena kasih karunia-Mu yang begitu besar. Yang tidak dapat kami dapati dari siapapun Bapa. Kecuali di dalam anak-Mu yang tunggal, domba kudus Allah. Bapa Yesus Kristus yang sudah mati untuk kami dan kami disalib bersama-sama dengan Yesus, kami mati dan dikubur bersama-sama dengan Yesus, dan kami bangkit bersama-sama dengan Yesus di dalam manusia baru kami, dan pakailah kami sesuai dengan rencana kasih karunia Allah Bapa untuk membawakan kerajaan Allah dari Injil Kristus Yesus kepada seluruh dunia, kepada suami dan istri, kepada anak-anak, dan semua lagi Bapa tetangga-tetangga kami. Dan biarlah oleh darah-Mu ini Bapa, yang sakit disembuhkan, yang depres dibangkitkan, dan yang dipenjara oleh karena rohaninya yang bobrok, dipeliharakan dan dibukakan jalan keluar oleh Yesus Kristus.
Dan semua lagi Bapa yang mati rohaninya dibangkitkan. Dan Yesus Kristus, darahmu, hidupmu adalah perjanjian baru. Kami minum ini di dalam iman Kristus Yesus. Bahwa kami sudah menjadi anak-anakmu, anak-anak yang diampuni dan siap mengampuni sesama kami. Hanya untuk penggenapan kasih karunia Allah Bapa di dalam Allah Anak Yesus Kristus dan di dalam Allah Roh Kudus Yesus Kristus juga di dalam hati kami sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari kita minum darah perjanjian baru Yesus Kristus ini di dalam iman, di dalam darah Kristus Yesus. Hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus Yesus sekarang dan selamanya. Amin.